Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mereview. Nih kan banyak pertanyaan yang gimana keadaan kondisinya sekarang untuk kipasnya. Nah, karena ini kipas sudah ada eh, mungkin setahunan ya. Setahunan tidak berfungsi, bukan tidak berfungsi tapi tidak digunakan lagi selama kurang dari 1 tahun, karena di kamar anak saya ini sudah dipasang AC ya, jadi ini tidak pernah dinyalakan lagi. Nah, apakah kondisinya masih berfungsi? Nah, kita coba tes ya. Tapi sebelum kita tes, kita bersihkan dulu. Oke, langsung aja kita bersihkan. Oke, ini kondisi setelah kita bersihkan. Nah, sekarang kita akan mengoleskan putarannya biar kembali lancar. Kita olesin dengan minyak ya. Ini kan karena ini agak seret nih. Dan agak bunyi. Kita coba pakai minyak dulu. Oke, kita ambil minyaknya. Nah, saya menggunakan minyak ini nih, Singer dulu buat mesin jahit. Nah, langsung aja kita tetesin. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita tetesin aja gini. Nah, sekarang kita coba putar. Oke, setelah dibersihkan ternyata kipas angin ini tidak berfungsi alias berputar cukup pelan dan harus dibantu dengan tangan dulu baru bisa berputar. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita akan coba untuk beli dinamo kipasnya. Nah, ini adalah dinamo kipas yang akan kita beli. Nah, ini adalah dinamo kipas untuk pengganti kipas kita N-Duo. Nah, ini saya beli seharga dengan menggunakan voucher 30 ribuan ya. Nanti linknya akan ada di deskripsi. Langsung aja kita buka. Nah, ini adalah bentuk fisiknya. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa kabel nih? 4 kabel ya. 4 kabel yang menuju ke power, speed 1, speed 2, speed 3. Dan ternyata sudah ada kapasitornya. Kapasitor berukuran 1,5 ya. Aslinya kan yang nempel di kipas itu 1,2, tapi ini 1,5. Oke, nanti akan kita coba pasang. Nah, ini komplit ya, jadi dia sudah ada yang tengok kanan kirinya. Langsung aja kita pasang. Nah, ini adalah dinamo yang lama ya, dinamo kipas yang lama. Nah, kabelnya pun, nah ini enaknya adalah sama nih, putih, merah, biru, hitam. Jadi kita tinggal menyambungkan sesuai dengan warnanya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah di bagian kipas saya ya yang lama itu, ini sudah udah elektrik atau udah menggunakan kipas ya, yang geleng-geleng nih, yang muter-muter nih. Yang muter-muter ini udah menggunakan dinamo seperti ini ya, yang pemasangan seperti ini. Nah, dan ternyata yang saya beli adalah dia yang menggunakan tarikan. Jadi tahu kan ya teman-teman ya, yang kipas kalau kita tarik dia akan
apa namanya diam, kemudian ketika kita tekan dia akan turun muter-muter gitu. Nah, sedangkan kipas yang punya saya ini menggunakan tarikan yang dicetrek nih seperti ini nih. Nah, ini ya, jadi ini untuk muter ya, 1 2 3. Kemudian yang ini untuk geleng-gelengnya nih, yang hadap kanan kirinya. Oke. Nah, ini kemarin sudah saya pasang ya dinamonya. Pokoknya pemasangannya itu cukup mudah, jadi kita tinggal nyamain aja bagian kabelnya. Kemudian langsung dengan sedikit penyesuaian ya. Tentu saja yang ini jadi tidak bisa bekerja nih, yang geleng kanan kiri. Tapi di situ harus menggunakan tarikan gitu. Nah, karena tarikannya itu kan nggak sampai atas ya, jadi saya stayin dulu aja, saya berhentikin madep kanan seperti itu. Karena saya ingin menganginkan atau mengkipas anginkan bagian sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menghidupkannya. Langsung aja kita colok. Nah, ini adalah dinamo yang lama ya, dinamo kipas yang lama. Nah, kabelnya pun, nah ini enaknya adalah sama nih, putih, merah, biru, hitam. Jadi kita tinggal menyambungkan sesuai dengan warnanya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah di bagian kipas saya ya yang lama itu, ini sudah udah elektrik atau udah menggunakan kipas ya, yang geleng-geleng nih, yang muter-muter nih. Yang muter-muter ini udah menggunakan dinamo seperti ini ya, yang pemasangan seperti ini. Nah, dan ternyata yang saya beli adalah dia yang menggunakan tarikan. Jadi tahu kan ya teman-teman ya, yang kipas kalau kita tarik dia akan diam, kemudian ketika kita tekan dia akan turun muter-muter gitu. Nah, sedangkan kipas yang punya saya ini menggunakan tarikan yang dicetrek nih seperti ini nih. Nah, ini ya, jadi ini untuk muter ya, 1 2 3. Kemudian yang ini untuk geleng-gelengnya nih, yang hadap kanan kirinya. Oke. Nah, ini kemarin sudah saya pasang ya dinamonya. Pokoknya pemasangannya itu cukup mudah, jadi kita tinggal nyamain aja bagian kabelnya. Kemudian langsung dengan sedikit penyesuaian ya. Tentu saja yang ini jadi tidak bisa bekerja nih, yang geleng kanan kiri. Tapi di situ harus menggunakan tarikan gitu. Nah, karena tarikannya itu kan nggak sampai atas ya, jadi saya stayin dulu aja, saya berhentikin madep kanan seperti itu. Karena saya ingin menganginkan atau mengkipas anginkan bagian sebelah sini. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menghidupkannya. Langsung aja kita colok. Jadi berhubung kabelnya nggak nyampe ya, nggak apa-apa, kita coba tes aja. Ini untuk pengetesan. Oke, sekarang kita coba tarik. Nah, ini pada bagian satu ya. Satu udah kenceng sekarang. Kemudian 2 tambah kenceng. Kemudian 3. Wah, ini super kenceng banget. Jadi dengan modal sekitar 30 ribuan kita bisa membenarkan kipas angin lagi. Ya, kipas angin ini kembali bisa beroperasi lagi. Ya, jadi pemasangannya cukup mudah. Kita tinggal sesuaikan aja kabelnya. Ini sama persis kok, ya. Jadi di situ ada 4 kabel warna putih, merah, biru, dan hitam. Kemudian kalau bisa teman-teman
nanti jangan sampai salah beli ya. Kalau yang ada putaran seperti itu, belinya yang ada ininya aja gitu. Atau sekalian polos seperti ini. Jadi yang ini bisa kita pindahkan. Ya, yang penting sesuai dengan dudukan untuk panjang ini dan panjang ini. Ini kan yang masuk ke dalam kipasnya nih ya. Jadi posisinya seperti ini nanti. Tuh. Nah, jadi dia bisa geleng-geleng harusnya kalau ininya sesuai. Oke, segitu dulu kipas yang sudah nih dari kapan ya? Dari Covid. Berarti udah 3-4 tahun yang lalu nih. Ya, 3-4 tahun yang lalu kondisinya setelah lama tidak digunakan kini berguna kembali. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.